Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilillah wisabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sekalian bisa hadir di dalam pelaksanaan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih melanjutkan penyegaran kita tentang anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yang pada pagi hari ini kita akan mencoba pada pasal 15 tentang pemilihan pimpinan Muhammadiyah, pasal 16 dengan masa jabatan pimpinan. Para jamaah rahimakumullah, pasal 15 tentang pemilihan pimpinan Muhammadiyah ada 5 ayat yang perlu kita segarkan supaya kita ingat. Ayat yang pertama adalah berkaitan dengan syarat anggota pimpinan Muhammadiyah. Dari syarat ini ada sekitar 8 hal yang harus kita penuhi supaya kita nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Syarat yang pertama adalah taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi ini didudukkan pada posisi yang pertama. Karena perserikatan kita itu adalah berdasarkan Islam, maka ya syarat pertamanya adalah harus orang yang taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Ya, baik ibadah secara mahdoh maupun ibadah secara ghairu mahdoh. Ibadah yang langsung maupun ibadah yang tidak langsung. Ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Kemudian yang kedua adalah setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Kita sudah segarkan tentang bagaimana prinsip dasar dari perjuangan Muhammadiyah. Secara esensial, Muhammadiyah adalah organisasi Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang harus kita junjung tinggi. Ya memang harus ada ghirah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Jadi kalau berkaitan dengan teladan itu ya berkaitan dengan tingkah laku, ya, berkaitan dengan akhlak, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala berada di depan ini, maka dia bisa memberikan contoh kepada anggota perserikatan, kepada masyarakat, bahwa pribadi Muhammadiyah adalah pribadi yang unggul,
pribadi yang berakhlakul karimah. Kemudian yang keempat adalah taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan yang berada pada posisi yang terbawah sampai dengan pimpinan yang di atas. Kemudian yang kelima, memiliki kecakapan dan kemampuan menjalankan tugasnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita memilih itu ya harus ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Masih ada yang lain lagi, tidak didasarkan pada senang dan tidak senang ya. Ini yang harus kita hindarkan. Yang keenam, telah memiliki anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 1 tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi pimpinan tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Inilah pentingnya adanya kaderisasi ya. Supaya punya pengalaman masing-masing ya. Dengan kaderisasi itu otomatis nanti akan tahu bagaimana gerak langkah Muhammadiyah dan apa visi dan misi Muhammadiyah dan apa yang harus dilakukan tatkala menjadi pimpinan itu. Kemudian yang berikutnya, tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkatan ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rangkap jabatan di sini berada pada jabatan pimpinan organisasi yang setara. Misalnya pimpinan cabang Muhammadiyah pada tingkat cabang menjadi kepala SD Muhammadiyah. Nah ini kayaknya tidak boleh. Itu namanya rangkap jabatan. Kalau berkaitan dengan pimpinan politik ya, ketua daerah Muhammadiyah merangkap jabatan dengan ketua partai politik pada tingkat yang sama. Itu juga tidak boleh. Ini namanya rangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi amal usaha sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. Kemudian tidak merangkap jabatan dengan pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya baik vertikal maupun horizontal ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, supaya tidak tumpang tindih ya, supaya tidak tumpang tindih. Ini pada ayat yang pertama. Ayat yang kedua, penyimpangan dari ketentuan ayat 1 butir 6, 7, dan 8 pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan pimpinan pusat. Jadi ada rekomendasi khusus ya, mungkin karena keterpaksaan atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemilihan pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan musyawarah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan pimpinan itu dapat dilakukan secara langsung berarti aklamasi, atau formatur ya, atas keputusan musyawarah masing-masing. Dari musyawarah itu ditawarkan ya, apakah bisa langsung ya didaulat menjadi ketua misalnya ya, atau menyerahkan pada tim formatur ya, memilih tim formatur. Nah disitulah gaya style musyawarah dalam Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala pemilihan ini sepanjang yang kita ketahui di Muhammadiyah itu ya, berjalan aman-aman saja dan bahkan diakui sebagai organisasi besar yang memilih pemimpin itu tidak ada hiruk pikuk ya, kubu A, kubu B, kubu C, nggak ada, karena sudah
sudah cukup matang dan dewasa dan sudah diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu sebenarnya di pemilihan pimpinan Muhammadiyah itu nggak ada tim ses, betul enten tim ses ya, di Muhammadiyah itu. Ya, makanya saya heran kalau ada tim ses di Muhammadiyah itu, tim ses calon ketua A, calon ketua B, ya kubu-kubuan itu tidak ada. Ya. Kalau ada kubu-kubuan itu berarti terkontaminasi dalam dunia politik praktis. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang terjadi di Muhammadiyah. Ya. Hindari hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan ketentuan. Yang pertama, panitia pemilihan pimpinan pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul pimpinan pusat. Yang kedua, panitia pemilihan pimpinan wilayah daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting ditetapkan oleh musyawarah pimpinan atas usul pimpinan musyawarah Muhammadiyah pada semua tingkatan. Untuk menjaga netralitas itu, netralitas daripada pemilihan, dibentuklah panitia pemilihan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi panitia pemilihan itu tidak boleh mengarahkan harus milih A, harus milih B, tidak boleh. Itu namanya nggak netral namanya. Jadi ada unsur kepentingan. Justru kalau mengarahkan itu malah menjadi masalah di kemudian hari. Kalau itu ada hasilnya bisa terpilih, maka legalitasnya dia itu akan minim, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya silakan, ya secara alamiah gitu. Ya, kan masing-masing peserta yang memberikan hak suara itu insya Allah sudah dewasa dan paham. Kemudian yang ketiga, panitia pemilihan diangkat untuk 1 kali pemilihan. Ya, jadi pada saat itu saja, setelah selesai pemilihan ya sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, di ayat yang kelima, pelaksanaan pemilihan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib pemilihan dengan ketentuan. Yang pertama, tata tertib pemilihan pimpinan pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul pimpinan pusat. Yang kedua, tata tertib pemilihan pimpinan wilayah daerah dan cabang serta ranting ditetapkan oleh musyawarah pimpinan atas usul pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan. Makanya nanti ada aturan-aturan pemilihan, dan aturan-aturan pemilihan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam pasal 15 anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, pasal 16 yaitu masa jabatan. Masa jabatan pimpinan Muhammadiyah itu terdiri dari 4 ayat. Yang pertama, masa jabatan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting sama dengan masa jabatan pimpinan pusat. Kalau 4 tahun ya 4 tahun, kalau 5 tahun ya 5 tahun. Kemudian yang kedua, pergantian pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dengan segenap unsur pembantu pimpinannya serta pimpinan ranting disesuaikan dengan pergantian pimpinan pusat, dan pelaksanaannya dilakukan setelah muktamar dan musyawarah di atasnya. Jadi selesai muktamar dilaksanakanlah musyawarah wilayah tingkat provinsi. Setelah musyawarah wilayah dilaksanakanlah musyawarah daerah. Setelah musyawarah daerah dilaksanakanlah musyawarah cabang. Setelah musyawarah cabang dilaksanakanlah musyawarah ranting. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan sampai belum musyawarah daerah kok sudah musyawarah cabang. Nah, enggak. Nanti tingkat legalitasnya juga akan mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah
yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru. Nah, jadi nggak ada istilah demisioner itu. Ya, jadi masih ada tugas sampai serah terima. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga perlu pendewasaan gitu. Ya. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang terbatas ya untuk menjaga daripada kelangsungan perserikatan. Ya. Kemudian yang keempat, setiap pergantian pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, akan kelihatan masing-masing periode itu apa sih yang bisa dilakukan. Ya. Itu namanya adanya peningkatan kinerja. Kemudian juga ada penyegaran. Jadi pergantian pimpinan itu juga mengandung penyegaran. Ya. Karena kalau berlama-lama memimpin itu pun juga berbahaya juga. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, supaya terjadi pergantian tongkat estafet ini dan sekaligus akan terjadi kaderisasi pimpinan. Jangan sampai terjadi sebuah sentralistik pada seorang tokoh, maka kalau seorang tokoh ini tidak ada, organisasi buyar. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ya kelompok-kelompok yang didirikan oleh tokoh tertentu dan semuanya itu bersentral pada tokoh itu. Apabila tokohnya sudah mati, itu buyar dan pecah nggak karu-karuan kadang-kadang itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pasal 15 dan 16 dan pasal 17 ketentuan luar biasa. Pimpinan pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah pimpinan yang diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 16. Ya misalnya kok terjadi keruwetan, ribet dan sebagainya, pimpinan pusat bisa mengambil alih. Ya. Pak insya Allah di Muhammadiyah tidak pernah terjadi itu. Ya. Tidak pernah terjadi. Oh ini sampai ada pimpinan Muhammadiyah tandingan, itu tidak ada. Ya. Sekarang apa yang mau dipertandingkan? Ya. Nah, ini. Oleh karena itulah saya hormati, semoga hari yang seperti ini bisa dijaga oleh kita semuanya. Ada pimpinan cabang tandingan, tidak ada di Muhammadiyah, atau belum pernah terjadi. Semoga tidak pernah terjadi. Karena apa? Itu semuanya didasarkan ya oleh kita semuanya, kita laksanakan bersama-sama dan kita dukung bersama-sama. Dan siapapun yang menjadi pimpinan ya harus kita junjung tinggi dan kita hormati. Ya. Tatkala tidak terpilih menjadi pimpinan ya biasa saja ya. Ya, karena kita egaliter, kita itu kesetaraan dan kita keluarga besar. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dari 2 pasal atau 3 pasal ini itu bisa kita jadikan sebuah penyegaran untuk kita semuanya agar kelak perserikatan kita bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya dalam rangka menghidup-hidupkan agama Allah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.